Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai pengikut setia Rasulnya sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan kebahagiaan serta perlindungan dari segala keburukan di mana saja kita berada dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan berikutnya pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang toharoh, yaitu di pembahasan tentang pembatal wudu. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan satu pembatal wudu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pembatal wudu yang kedua, setelah kita bahas pembatal wudu yang pertama, yaitu keluarnya apa saja dari dua jalan, yaitu qubul dan dubur, ya. Nah, yang kedua, pembatal yang kedua adalah tidur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya para ulama mereka berbeda pendapat tentang tidur ini, apakah dia pembatal wudu ataukah bukan pembatal wudu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di sini ternyata ada banyak pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tidur itu tidaklah membatalkan wudhu secara mutlak. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidur itu membatalkan wudhu secara mutlak. Ada pula pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya
banyaknya tidur, maksudnya persentase tidur yang lelap gitu ya, itu yang membatalkan wudhu bagaimanapun kondisinya. Namun kalau sedikit tidak batal. Pendapat yang keempat mengatakan tidur tidaklah membatalkan wudhu kecuali ya apabila ya tidurnya itu dalam kondisi berbaring atau bersandar. Kalau tidurnya berbaring atau bersandar maka batal. Demikian. Kalau duduk tidak, demikian ya. Kemudian pendapat yang kelima mengatakan bahwasanya tidur itu tidaklah membatalkan kecuali ya tidur dalam kondisi ruku maupun sujud. Nah, demikian itu batal. Pendapat yang keenam mengatakan bahwasanya ya tidak batal ya wudu kecuali tidur dalam kondisi sujud. Nah, seperti itu. Pendapat yang ketujuh mengatakan ya tidur tidak membatalkan wudu dalam sholat. Tidur ya dalam sholat tidak membatalkan wudu bagaimanapun kondisinya. Namun kalau di luar sholat itu batal. Nah, seperti itu. Kemudian pendapat yang kedelapan mengatakan bahwasanya tidur itu ya tidak membatalkan wudu ya apabila tidurnya duduk ya dalam kondisi tepat ya, bokongnya tepat, duduknya di atas lantai, baik itu dalam salat maupun di luar salat, baik itu lelap maupun tidak lelap. Nah, seperti itu. Baik ya. Nah, ini beberapa pendapat, banyak sekali memang ya. Wallahu taala alam. Pendapat yang kuat adalah ya pendapat yang mengatakan bahwasanya ya tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang lelap, yang tidak menyisakan kesadaran, sampai-sampai ya tidak mendengar sesuatu pun ya, tidak mendengar sesuatu pun yang jatuh di sekitarnya ya, tidak mendengarkan suara-suara yang ada di sekitarnya ya, atau jatuhnya sesuatu yang ada di tangannya ya. Begitu juga sampai dia tidak menyadari sampai mungkin keluar air liurnya, sampai seperti itu ya. Nah, inilah tidur yang membatalkan wudhu. Jadi maksudnya tidur itu bukanlah zatnya membatalkan wudhu ya. Itu menurut pendapat yang kuat ya. Namun tidur yang dalam kondisi tertentu yang bisa membatalkan wudhu, yaitu kondisi di mana hilang kesadarannya. Karena tidur itu dia potensi untuk bisa memunculkan hadas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang tidur dalam kondisi tidak lagi menyisakan kesadarannya, sehingga dia tidak mendengar suara di sekitarnya, tidak merasakan sesuatu yang jatuh dari tangannya, yang dia tidak merasakan air liur keluar dari mulutnya. Baik itu dia tidur dalam kondisi duduk maupun berbaring. Tapi kalau dia tidur dalam kondisi duduk, ini agak sulit yang seperti ini. Demikian ya. Maksudnya dalam kondisi dia sangat lelap lalu tidak menyisakan kesadaran. Biasanya orang yang kalau dia tidur dalam kondisi duduk, dia masih merasakan
ya dia masih tersisa kesadaran walaupun sedikit. Ya, demikian. Nah, ini merupakan bentuk penggabungan dari beberapa dalil. Seperti contohnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang Rasulullah disebutkan dalam hadis ini mengatakan al-ainu wika usah faman nama fal yatawadda. Mata itu adalah ya penutup dari dubur, maka siapa saja yang tertidur maka hendaklah dia berwudu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa orang yang sekedar tidur saja dia batal wudunya. Karena ada hadis di mana para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in mereka pernah tertidur dalam kondisi duduk sambil menanti diiqamati sholat atau sampai menanti ditegakkan sholat. Lalu ternyata begitu diiqamati dan ditegakkan sholat, mereka langsung ikut sholat tanpa berwudu. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan uqimatis salatu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu summa jaa fa shalla bihim. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini lafaz Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan pernah diiqamati salat sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan seseorang secara bisik-bisik. Mungkin ada hal yang menjadi permasalahan pribadi bagi laki-laki tersebut. Senantiasa beliau berbicara pelan dengan laki-laki tersebut sampai para sahabat beliau itu tertidur. Kemudian beliau datang lalu salat mengimami mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan ini riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dan Imam Tirmidzi dari Qatadah rahimahullahu taala ia mengatakan sami'tu Anasan radhiyallahu anhu, aku mendengar Anas radhiyallahu anhu yaqulu mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna. Dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertidur. Summa yusalluna wala yatawaddauna. Kemudian mereka salat dan mereka tidak berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ini sedang menanti salat karena tadi ada yang berbicara dengan Rasulullah menanti sampai di sepertiga awal malam untuk salat Isya. Tertidur mereka dalam kondisi duduk. Nah, begitu diiqamatkan salat atau ditegakkan salat, mereka ikut salat tanpa wala yatawaddauna dan mereka tidak berwudu. Qultu, lalu Qatadah ditanya, sami tahu min Anasin, apakah Anda betul-betul mendengar dari Anas radhiyallahu an? Qala i wallahi. Qatadah mengatakan demi Allah betul. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan yantadiruna salata fayan'asuna hatta
takhaffaqa atau takhfuqu ru'usuhum summa yaqumuna ila shalah. Mereka itu menanti salat, lalu mereka ngantuk, mengalami kantuk, tertidur, ya, sampai terkatuk tertunduk-tunduk kepala mereka, ya, kepala mereka itu tertunduk-tunduk, nah begitu, ya, karena ngantuk, ya. Itu menunjukkan dalam kondisi tidur, sudah tertidur sampai ya terangguk-angguk begitu kepalanya karena ngantuk, ya. Kemudian mereka bangkit berdiri menuju sholat, nah tidak berwudu, demikian. Baik ya, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kalau seandainya tidur itu pembatal wudu, maka Rasulullah perintahkan sahabat untuk mereka itu berwudu kembali, demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya para sahabat ya yang tertidur itu, namun dia tidak pulas karena begitu mendengarkan iqamat, ditegakkan sholat, mereka bangkit, ya. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya tidak batal sholat wudu mereka, demikian. Jadi tidur itu bukanlah pembatal wudu secara zatnya, demikian, ya. Tapi kondisi yang membuat mereka itu kehilangan kesadaran lah, ya, yang membatalkan wudu tersebut, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis yang lain, ya. Jadi tidur itu bukanlah dia pembatal wudu secara mutlak, bukan, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia pernah mengatakan seperti ini. Bittu inda khalati Maimunata. Aku pernah bermalam ya di sisi bibiku Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri. Faqumtu ila jambihi al-aisar. Berdiri salat maksudnya Rasulullah. Lalu ya aku pun ya mengambil posisi di sebelah ya kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha biyadi fa ja'alani min syaqqihi al-ayman. Lalu beliau memegang tanganku lalu menjadikanku di posisi sebelah kanan beliau. Kemudian maka tatkala ya aku merasakan kantuk, maka beliau memegang telinga ya daun telingaku, demikian, ya. Lalu beliau mengatakan fasalla, yaitu Ibnu Abbas mengatakan fasalla 11 rakaatan. Beliau salat itu 11 rakaat. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan begini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika beliau itu bermalam di bibi beliau, di rumah bibi beliau yaitu Maimunah, ada ungkapan hadis begini. Summa nama sallallahu alaihi wasallam hatta sami'tu ghatitahu aw khatitahu. Summa kharaja ila salati. Ini riwayat Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidur, setelah sholat itu tertidur beliau
sampai aku mendengar dengkuran beliau. Jadi Rasulullah itu pernah mendengkur. Jadi mendengkur itu bila terlalu lelah itu satu yang biasa, ya. Kemudian beliau keluar menuju salat. Dalam riwayat yang lain disebutkan summa qama fa shalla wa lam yatawadda. Kemudian beliau berdiri lalu salat, beliau tidak berwudu. Jadi hanya sekedar mungkin mendengkur, ya. Itu karena tertidur itu tidaklah membatalkan wudu. Demikian, ya. Tentunya posisi seperti ini posisi yang posisi di mana ya tidak membatalkan wudu seperti dalam kondisi duduk contohnya. Oleh karenanya pendapat yang lebih dekat dengan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang beliau berpendapat ya bahwasanya wudu yaitu tidak batal dengan tidur, ya. Wudu itu tidaklah batal ya dengan tidur, ya, bila dalam kondisi duduk yang berpotensi itu tepat, ya, tidak membuat potensi keluarnya angin dari dubur. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya, jadi yang sangat dekat dengan pendapat ini ya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, namun saya condong bahwasanya tidur yang pulas, ya, tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang pulas yang tidak menyisakan kesadaran sampai-sampai tidak mendengarkan ya suara, tidak mendengarkan ya kejadian yang di sekitar, begitu juga tidak menyadari ada sesuatu yang jatuh dari tangannya, begitu juga menetesnya air liur dari mulutnya. Demikian. Nah, seperti itu. Ya. Namun kalau ada orang hanya sekedar dia mendengkur, bahkan terkadang dia terbangun karena dengkurannya, ya. Ya, bahkan sampai berdeham begitu, ya. Atau sesekali hanya terangguk-angguk kepalanya karena ngantuk, maka ini bukanlah tidur yang membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam. Baik, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia pembatal wudu yang kedua, yaitu tidur, namun bukan sekedar tidur biasa, tapi tidur yang dia tidak menyisakan kesadaran sedikit pun, ya, sampai-sampai tidak mendengarkan suara apapun, ya. Demikian pula tidak merasakan ya jatuhnya sesuatu dari tangannya yang dia memegang sesuatu tersebut. Begitu juga dia tidak merasakan ya air liur jatuh ya dari mulutnya. Demikian. Nah, seperti itu. Tidur lelap bisa dikatakan demikian, tidur pulas, ya, sampai tidak tersisa kesadaran. Demikian. Adapun kalau tidur duduk, insya Allah taala tidak batal, ya, seperti itu. Atau sekedar tidur saja terangguk-angguk kepalanya, atau sampai mendengkur, ya, maka ini bukanlah pembatal. Demikian, bukan pembatal wudu, ya, sekedar tidur seperti itu. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini penjelasan untuk pertemuan kita pada kali ini, ya. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. Insyaallah ta'ala masih tersisa beberapa pembatal wudu yang lainnya akan kita sebutkan insyaallah ta'ala pada waktu mendatang, ya. Baik, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian, ya, yang ingin bertanya dipersilahkan.
Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, benarkah perkataan yang mengatakan bahwa doa berjamaah setelah sholat fardu itu boleh? Dengan sebab dikiaskan atau disamakan dengan doa berjamaah ketika minta hujan, atau doa berjamaah dalam kunut witir, dan juga doa berjamaah dalam kunut nazilah. Apakah benar perkataan semacam ini Ustadz? Dan apakah kias itu sendiri adalah batil? Mohon penjelasannya Ustadz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyamakan atau mengkiaskan doa berjamaah setelah sholat fardu yang dipimpin oleh imam, ya, yang diaminkan oleh makmum, itu disamakan dengan doa berjamaah ketika minta hujan, maka ini kias yang tidak tepat. Penyamaan sesuatu yang berbeda, yang para ulama ya mengatakan kalau ada penyamaan yang berbeda ini adalah ya al-qiyasu ma'al fariqi, yaitu penyamaan bersamaan dengan adanya perbedaan. Maka jadilah dia ya al-qiyasul batil, kias yang batil, demikian. Nah, seperti itu. Bagaimana kok bisa disamakan ya salat berjamaah yang itu merupakan salat fardu, ya, hukumnya wajib, kemudian dengan salat minta hujan, ya, disebut dengan salat istisqa yang hukumnya sunat. Nah, ini menyamakan sesuatu yang tidak sama, ya. Kenapa? Ini sholat berjamaah fardu, yang satu adalah sunat istisqa, demikian. Nah, seperti itu. Demikian pula kok bisa disamakan antara ya doa berjamaah setelah sholat fardu dengan doa berjamaah dalam kunut witir dan kunut nazilah. Dalam kunut witir ini doanya dalam sholat, dalam kondisi masih sholat. Begitu juga kunut nazilah. Sementara doa yang dilakukan ya secara berjamaah yang dipimpin oleh imam itu setelah sholat fardu yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Tentunya ini tidak bisa disamakan, sesuatu yang berbeda. Kalau sekedar jamaah sama-sama berjamaah, maka ini menyamakan sesuatu ya yang tidak sama, demikian ya. Seperti itu. Tentunya dalam ta'lil, yaitu pengambilan penentuan illah, yaitu alasan, itu harus berdalil begitu. Nah, sekarang begini saja, kan ini sebuah ibadah. Coba perhatikan, Rasulullah SAW itu melakukan sholat, ya. Sholat itu diwajibkan 3 tahun sebelum hijrah beliau. Itu sudah diwajibkan sholat, ya. Adapun sholat berjamaah atau disyariatkan adanya adzan dan iqamah, adzan kita katakan, ya, ada pendapat yang mengatakan itu di tahun kedua, ya, dari hijrah Nabi SAW. Ya, andaikan kita ambillah ini bahwasanya tahun kedua disyariatkannya adzan, berarti ini sholat berjamaah. Kalau di tahun kedua berarti kalau Rasulullah di Madinah itu sekitar 10 tahun. Jadi sekitar 8 atau 9 tahun Rasulullah itu melakukan sholat berjamaah dengan para sahabat. Dan itu dilakukan setiap hari. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, seterusnya. Yang itu berterusan setiap hari dalam kurun waktu 8 atau 9 tahun. Adakah satu dalil saja kira-kira yang menyebutkan Rasulullah itu melakukan doa berjamaah? Kalaulah ada, tentunya akan diriwayatkan.
Lebih-lebih ini dalam kondisi yang begitu rentang waktu yang begitu panjang, ya. 8 tahun demikian. Salat istisqa saja yang jarang-jarang ternyata ada riwayatnya. Demikian, ya. Salat gerhana saja yang jarang-jarang itu ada riwayatnya. Masa sih kalaulah memang ada doa berjamaah itu di masa Rasulullah SAW setelah salat fardu, kalaulah memang ada, itu lantas tidak diriwayatkan. Ini sebuah keanehan kita katakan. Nah sekarang ada nggak riwayatnya? Kalau tidak ada, maka ini menunjukkan bahwasanya memang tidak disyariatkannya hal itu. Begitu saja. Jangan pakai kias-kias. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Itu dikhawatirkan seperti itu. Ingat ya, yang sedang dikomentari adalah berdoa. Yang jadi pembahasan ini adalah berdoa secara berjamaah yang dipimpin oleh imam, ya, untuk makmumnya bersama-sama itu selepas sholat fardu. Ini yang sedang kita bahas. Bukan ya berdoa setelah sholat fardu dengan sendiri. Kalau doa setelah sholat fardu, para ulama ini ada beda pendapat. Pendapat yang kuat adalah ada, dan itu termasuk waktu yang mustajabah. Tapi dianjurkan untuk doa sendirian. Demikian. Nah ini berdasarkan hadis di mana ada orang yang bertanya kepada Nabi. Ini ya hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan oleh Imam Tirmidzi ini adalah hadisnya hasan, ya. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis ini dalam Sahihul Jami'. Ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, ayat du'ai asma', doa manakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan jaufal lailil akhir, doa yang disebutkan yang pertama ya jaufal lailil akhir, yaitu doa yang dipanjatkan di waktu malam yang larut. Kemudian wadubura as-salawatil maktubat, dan ya dubur itu artinya bisa maknanya penghujung, ya, juga bisa maknanya setelah. Kalau kita terjemahkan wadubura ya as-salawatil maktubat, penghujung atau setelah salat fardu, demikian, ya. Sebagian ulama mengatakan ini maksudnya adalah doa sebelum salam dari salat fardu itu, karena disebutkan makna dubur adalah penghujung. Namun wallahu ta'ala alam, ya, saya condong dua makna ini, bahwasanya dubur itu bisa maknanya adalah penghujung sehingga dilakukan sebelum salam doanya, bisa juga setelah, karena dubur bisa makna ba'da atau aqibah, yaitu setelah, demikian. Buktinya dalam hadis Rasulullah ya menganjurkan untuk membaca ya zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah, yang masing-masing itu adalah 33 kali. Ya, dan itu disebutkan dengan dubur, yaitu setelah salat fardu, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, jadi tidak benar ya mengkiaskan ya doa berjamaah setelah sholat fardu ya yang dipimpin oleh imam, diaminkan oleh makmum, ya, itu disamakan dengan ya doa berjamaah untuk sholat istisqa, karena beda sholatnya. Kemudian begitu juga ketika hendak disamakan dengan doa berjamaah dalam kunut witir maupun kunut nazilah. Beda ya, bedanya adalah satu di luar sholat, satu dalam sholat, tidak bisa disamakan, demikian, ya. Baik, ya. Tinggal dicari dalilnya saja apakah ada ya seperti itu. Seperti yang kita jelaskan, ya, wallahu taala a'lam.
Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya Ustadz bila kita memakai kalung kesehatan, ada lafaz Allah, tapi hati kita tetap meyakini yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan kalung itu. Kalung itu hanya sebatas ikhtiar, suatu alat terapi. Itu gimana Ustadz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama menyebutkan bahwasanya melakukan usaha ikhtiar kalau bahasa kita, ya, untuk kesembuhan, ya, atau usaha untuk mendapatkan sesuatu itu dengan akhdul asbab, mengambil sebabnya. Dan sebab itu ada dua, disebutkan oleh para ulama yang dibenarkan. Yang pertama adalah disebut dengan sebab syar'i. Contohnya kita contohkan langsung untuk kesembuhan adalah sebab syar'i yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebab syar'i itu adalah sebab-sebab yang disebutkan dalam dalil syar'i, Al-Quran maupun hadis, bahwasanya hal itu merupakan sebab datangnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya dalam Al-Quran, ya, madu itu sebagai sebab syar'i kesembuhan. Ya, Allah menyatakan itu syifa. Begitu juga Al-Quran yang dibaca itu juga syifa, demikian, sebagai kesembuhan. Ya, kalau dalam hadis seperti contohnya habatus sauda itu juga sebab syar'i, syifa, kesembuhan, demikian. Dalam hadis yang lain juga dinyatakan tentang berbekam itu merupakan juga sebab syar'i sebagai syifa, kesembuhan, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan sebab syar'i. Nah, kalau ada orang yang menempuh usaha untuk mendapatkan kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab syar'i, maka ini dibolehkan, bahkan dia bisa jadi mendapatkan pahala. Karena dia mengamalkan dalil syar'i tersebut, demikian, ya, seperti itu. Baik. Kemudian para ulama juga menyebutkan ada yang kedua yang dibolehkan dalam mengambil sebab, disebut dengan, ya, sebab qadari. Apa itu sebab qadari? Yaitu segala sesuatu, ya, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki daya kesembuhan. Yang ini, ya, diketahui lewat penelitian para ahli, pembuktian para ahli, demikian. Seperti contohnya, ya, obat-obat kimia, ya. Seperti contohnya untuk obat demam, ya, itu paracetamol, ya, obat luka penisilin, ya, obat bius untuk menghilangkan rasa sakit dan seterusnya, ya. Wallahu taala alam, yang jelas ini sudah melalui penelitian. Nah, begitu. Maka ini disebut dengan sebab qadari. Baik, ya. Nah, apabila segala hal yang diupayakan untuk kesembuhan dijadikan sebagai sarana untuk kesembuhan, bila dia disebutkan secara syar'i atau dia telah memenuhi, ya, penelitian para ahli, maka mengambil sebab ini itu dibolehkan, itu tidak mengapa, demikian. Bahkan bisa jadi mendapatkan pahala dengan syarat bahwasanya seseorang tersebut wajib meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan, bukan sebab itu, bukan sarana itu. Kalau seseorang walaupun dia mengambil sebab syar'i atau dia, ya, menempuh, ya, satu terapi
yang telah direkomendasi oleh para ahli, tapi dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut itu yang menyembuhkan, bukan Allah. Itu syirik, bahkan syirik akbar. Demikian. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian adalah apabila seseorang atau apabila mengambil sebab, yang sebab itu tidak disebutkan secara dalil syar'i. Kemudian juga tidak ditemukan pernyataan para ahli bahwasanya hal itu ya memiliki daya sembuh yang Allah ciptakan. Orang itu hanya menebak-nebak saja, memperkirakan saja. Maka ketahuilah orang tersebut ya, walaupun dia berkeyakinan bahwa Allah menyembuhkan, orang tersebut jatuh kepada syirik asghar. Dari mana? Ya, kok bisa dinyatakan bahwa itu merupakan ya syirik asghar? Karena dia menebak-nebak perkara gaib. Dari mana dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut, sarana tersebut sebagai upaya kesembuhan? Dari mana? Dia tebak-tebak. Berarti dia menebak perkara yang gaib. Itu syirik asghar. Begitu. Sebab inilah para ulama menjadikan itu syirik asghar. Nah, kalau sudah melalui penelitian para ahli dan terbukti memang ini memiliki sebab-sebab yang Allah jadikan untuk sembuh, ya, maka di sini tidak lagi menjadi syirik asghar. Demikian. Adapun terkait dengan ya kalung kesehatan adanya lafaz Allah Subhanahu wa taala, maka wallahu taala alam ini harus dibuktikan. Ya. Jangan ditanyakan ke saya sesungguhnya, ya. Tinggal dibuktikan oleh ahlinya. Kalung itu mengapa dia memiliki daya sembuh yang Allah jadikan? Kenapa? Dari sisi mana? Ya, apa ilmiahnya? Apa ya sisi ilmiahnya? Nah, seperti itu. Adapun lafaz Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijadikan hanya sebagai tulisan. Yang boleh itu adalah dengan bentuk bacaan seperti bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dalam bentuk bacaan dengan nama Allah, yang bersama nama Allah itu tidak akan mencelakakan apa saja yang ada di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Begitu, itu dibaca, bukan ditulis. Nah, seperti itu. Makanya kita dapatkan dalil-dalil itu ada dengan ucapan bismillah dengan nama Allah. Demikian. Ya, begitu. Bukan ditulis. Dan kekhawatiran pula apabila ada lafaz Allah Subhanahu wa taala yang terbuka dalam tulisan seperti itu dalam kalung. Lalu orang tersebut masuk ke WC. Lihat, masuk ke WC. Yang WC itu tempat yang jorok dan kotor, tempat najis. Nah, ini dikhawatirkan jatuh kepada bentuk ihanah, yaitu menghinakan syiar-syiar Allah. Ini bertentangan dengan sifat ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi saya pribadi belum bisa menjawab secara tertentu untuk masalah ini. Ditanyakan dulu kepada ahlinya. Apakah kalung itu memang memiliki dia sebab-sebab secara medis yang ada daya kesembuhan yang Allah jadikan padanya. Demikian. Nah, seperti itu, ya. Wallahu taala alam.
Berikutnya Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Wa anta kadzalik. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana seorang pemuda yang belum menikah memiliki karakter seperti permata yang berada di bawah laut karena kualitas orang banyak mencarinya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pemuda seperti ini banyak dicari orang? Ya. Sehingga barangkali banyak para wali-wali dari wanita itu yang mencarinya, sehingga seperti permata seperti ini, ya. Saya kira ini mungkin terlalu berlebihan untuk dirinya, ya. Dikhawatirkan jatuh kepada ujub atau kesombongan. Begini saja, untuk pemuda, bila dia menyadari bahwasanya dirinya itu butuh untuk memiliki pasangan, dari mana seseorang itu mengetahui bahwa dia butuh memiliki pasangan? Pertama adalah dia tidak bisa menahan syahwatnya. Yang kedua adalah dia buktikan dengan pandangan matanya jelalatan melihat kepada lawan jenisnya. Yang ketiga adalah dia lihat-lihat wanita-wanita dalam foto ataupun video. Kalau orang seperti ini dia butuh kepada lawan jenisnya, maka sudahlah, ya. Jangan merasa ujub dengan dirinya, ya. Segera menikah saja, ya. Cari pasangan hidup yang solehah bagi dirinya, demikian. Tidak usah terlalu jual mahal, cari saja yang solehah, demikian. Yang solehah, tidak harus kaya, tidak harus terpandang pula, tidak perlu pula harus memiliki kedudukan yang mulia, demikian. Di sisi manusia, tapi kesolehan itu merupakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, demikian. Adapun cantik maka silahkan, ya. Karena cantik relatif, tapi pilihlah, ya, yang punya agama. Rasulullah SAW mengatakan, ya, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha, karena kecantikannya, wali nasabiha, karena ya nasabnya, wali maliha, karena hartanya, wali diniha, karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah agamanya, ya kamu akan ya bahagia, kamu ya akan beruntung, demikian, ya. Wallahu taala alam. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin seluruhnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wa anta kadzalik. Ada anak yatim yang mau bersekolah dengan mengajukan biaya jalur anak yatim. Bapak sambungnya tidak menyetujui bila bersekolah di sekolah dengan bantuan dengan jalur anak yatim. Sementara ibunya berat untuk membiayai anak tersebut jika disekolahkan tanpa jalur anak yatim. Sementara bapak sambungnya tidak mau membiayai anak tersebut. Bagaimana Ustaz? Apakah boleh sang ibu tetap mengambil langkah menyekolahkan anak tersebut dengan jalur anak yatim agar lebih ringan biayanya, sementara dia merasa ya jadi tidak taat pada suaminya? Syukran atas jawabannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
Bismillah wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan wa fik barakallah wa antif jazakillahu khairah. Baik, ya. Ya, hendaknya seorang ayah sambung, yaitu ayah tiri, kalau dia tidak mau membiayai anak tirinya yang sudah yatim itu atau tidak sanggup, maka jangan dipaksa anak tersebut untuk dia belajar dengan berbiaya. Demikian. Jangan sampai hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan itu terhalang karena sikap egois seperti ini. Itu sikap egois yang seperti itu. Malu barangkali kalau ngambil jalur anak yatim, tapi tidak sanggup untuk membiayai. Ini kurang tepat yang seperti ini. Ya kalau contohnya seseorang itu dilarang, dilarang. Sementara itu mungkin bagian dari tanggung jawabnya. Ya dia tanggung, tapi dilarang, tapi tidak mau tanggung jawab. Ini aneh. Ya, demikian. Hanya saja mungkin istrinya yang merupakan anak, yang merupakan ibu dari anak yatim ini, ini mungkin serba salah, bisa dipahami. Maka cobalah lakukan negosiasi kepada suaminya, demikian. Negosiasi, coba untuk memberikan masukan kepada suaminya agar setidaknya suaminya ridho. Betul bahwasanya anak yatim itu bukan tanggungan dari bapak tirinya, demikian. Bukan tanggungan, karena itu bukanlah anak kandungnya, demikian. Tapi setidaknya jangan dihalangi, untuk mendapatkan hak, pendidikan. Maka coba negosiasikan, dinego itu suaminya, bapak tirinya ini itu cobalah disampaikan. Ya kalau seandainya beliau ini tidak bisa untuk menafkahi atau memberikan biaya pendidikan, jangan dihalangi. Atau setidaknya kasih solusi yang lain. Demikian. Bisa contohnya mungkin mencari sekolah atau mencari pesantren sekolah yang dia mungkin lebih murah biaya bulanannya, SPP-nya. Nah seperti itu. Sehingga nanti bisa untuk dibayarkan, demikian bukan dicegah, demikian. Nah, kalau mungkin cari sekolah yang lain yang besar barangkali ini tidak sanggup, maka bisa cari yang lebih murah, demikian. Nah ini cobalah mungkin untuk dinegosiasikan dengan bapak tiri si anak tersebut, demikian. Itu suami dari wanita yang memiliki anak yatim ini, demikian. Nah seperti itu dinegosiasikan supaya pertama tidak menjadi istri yang durhaka, kemudian suami pun ridho pula, demikian. Dia bisa merelakan, demikian. Jadi pun bisa juga disampaikan kepada sang suaminya, untuk tidak perlu malu, tidak perlu gengsi, demikian. Untuk bisa menerima pendidikan anak tirinya lewat jalur anak yatim, tidak masalah, karena memang betul-betul yatim dia, dan bapak tirinya itu bukan bapak kandungnya, demikian. Nah seperti itu. Lebih-lebih mungkin tidak mampu, maka tidak masalah insyaallah taala. Jadi mungkin dikuatkan saja, wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, sekaligus jawaban pertanyaan yang sudah masuk, Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam, kaum muslimin seluruhnya, para pemirsa dan para pendengar, sekalian. Mari kita berdonasi untuk membuat atau membangun masjid
mari kita berpartisipasi dengan cara berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang akan menjadi Islamic Center di wilayah Medan dan sekitarnya. Yang tentunya pahala dari membangun masjid ini, sebagaimana yang biasa kita mendengar, ini akan dibangunkan sebuah rumah di surga oleh Allah. Dan minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir ya, tatkala dimanfaatkan, digunakan oleh orang-orang yang datang kepadanya, ya. Silakan ya transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kodebang 451. Semoga penjelasan ini memberikan motivasi kepada Anda. Untuk informasi lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda ini, dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.